Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadis Polo. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan PPM saya yang berjudul menjadi konten kreator di lingkungan pesantren. Praktik profesi mahasiswa merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan dan meningkatkan keahliannya dan wawasan serta pengenalan mengenai dunia kerja sesuai dengan profesi dari masing-masing program studi. Karena profil kompetensi setiap jurusan pada dasarnya merupakan gabungan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak serta penerapannya dalam pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntunan lapangan kerja. Standar kompetensi sejatinya merupakan himpunan indikator sikap, pengetahuan, dan keterampilan sejalan dengan orientasi dan tuntutan profesional yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, orientasi dan target dalam penyelenggaraan kegiatan praktek profesi mahasiswa merupakan bagian dari proses untuk memenuhi link and match perkuliahan dengan dunia kerja sesuai dengan profesi yang dikembangkan pada setiap prodi. Dengan demikian, kegiatan PPM merupakan sebuah outhouse training yang mengasumsikan adanya keseiramaan antara sasaran program studi dan kebutuhan lapangan kerja. Tujuan PPM ini salah satunya adalah sarana latihan praktik keahlian dan lab dunia kerja sebagai media pengenalan mahasiswa dalam dunia kerja, menambah wawasan keilmuan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam khususnya pada ranah Islam dengan praktik langsung di lapangan terkait dan membuat konten seperti muat berita dan lain-lain. Melatih sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menghadapi dunia kerja bertujuan sebagai meningkatkan kualitas mahasiswa menuju dunia kerja ke depannya. Tempat dan waktu. Lokasi kegiatan PPM ini bertepatan di Jalan Raya Cibesi, nomor 02, Desa Cibesi, Kecamatan Tinangor, Kabupaten Sumedang. Waktu kegiatannya PPM berlangsung selama 38 hari terhitung dari tanggal 21 Desember sampai 28 Februari. Alasannya saya mengambil PPM di sini karena media untuk berkonten di Alakso, YouTube, TikTok, dan Instagram itu sudah besar dan ada medianya pun juga banyak. Jadi bagaimana untuk memanfaatkannya itu? Jadi santri-santrinya juga bisa ikut membuat konten, tidak hanya dari ustadz-ustadz dari tim media yang memegang itu, tapi dari santri yang berinisiatif untuk menjadi konten kreator. Nah, ini saya akan membeberkan di sini. Produksi konten media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang waktu. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya melakukan komunikasi atau interaksi yang memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam per jam. Konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Konten dibuat oleh konten kreator bisa macam-macam, bisa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lainnya. Konten bisa dibagikan melalui media sosial yang sesuai, bisa YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. Konten kreator bisa jadi pekerjaan atau pekerjaan sampingan. Kamu bisa bekerja di perusahaan atau agensi komunikasi, tapi kalau enggak suka rutinitas atau lebih suka kerja sendiri, kamu bisa bekerja sendiri atau self-employed. Tentu itu tidak semudah itu. Proses membuat konten itu panjang dan enggak gampang. Dari edition, research, menyusun naskah, membuat copy, proses syuting, editing, sampai promosi konten.
Biasanya content creator nggak cuma pakai satu media sosial buat kontennya, bisa dua atau lebih. Misalkan utamanya TikTok, terus dibuat di upload lagi di Instagramnya gitu, seperti itu. Dirinya Pondok Pesantren Al-Aqsa. Pondok Pesantren Al-Aqsa berlokasi di Jalan Jatinangor, Kelurahan Cibesi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Meskipun secara demografi letak PPM Al-Aqsa ini berada di wilayah Kabupaten Sumedang, namun Pondok Pesantren Al-Aqsa ini pada hakikatnya berada di sekitar kawasan pendidikan Jatinangor, sekitar 1 km kurang lebih dari Cileunyi, Kabupaten Bandung, atau pertengahan antara Cileunyi dan Jatinangor. Tepatnya lokasi ini berada di ujung barat Kabupaten Sumedang, yaitu di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Pondok Pesantren Al-Aqsa didirikan pada tanggal 21 Rajab 1444 Hijriah atau 2 Februari 1954 Masehi, yang beroperasionalnya dimulai pada tahun pelajaran 94 sampai 95. Secara kelembagaan, Pondok Pesantren Al-Aqsa ini berada di dalam sebuah yayasan pendidikan modern Al-Aqsa yang didirikan pada tahun yang sama. Kemudian secara yuridis, yayasan ini dilegalkan pada tanggal 27 Agustus 1996. Dan di sini saya akan menjelaskan gambaran proses PPM saya yang diawali dengan pada tanggal 13 Januari 2023 sebelum Jumatan itu bimbingan bersama pembimbing PPM saya yang bernama Pak Wes. Itu sebelum Jumatan itu menjelaskan saya ambil PPM di mana, menjelaskan nanti PPM-nya apa aja dan sebagainya. Setelah beres pengarahan dari dosen, setelah Jumatannya saya pergi ke fakultas untuk meminta surat. Lalu setelah Jumatannya sekitar jam 3 atau jam 2 saya pergi ke Pondok Pesantren Al-Aqsa untuk bertemu dengan kepala humasnya, yaitu Ustaz Asep Awaludin. Setelah berbincang dan meminta izin untuk PPM di lokasi tersebut, beliau langsung memberi izin untuk proses PPM tersebut. Tidak keluar surat bahwa kamu terima, itu tidak ada, tapi langsung diterima tanpa ada waktu menunggu dulu. Akan tetapi Ustaz Asep memberikan arahan untuk langsung meminta izin ke pimpinan pondok, karena untuk minta izin secara pribadi ke pimpinan pondok tersebut dan juga secara struktural humas Pondok Pesantren Al-Aqsa langsung di bawah arahan pimpinan pondok pesantren. Seperti saya dijelaskan di awal, strukturalnya tuh atasannya langsung ke Bapak Kiai. Jadi mau tidak mau saya langsung minta izin ke beliau. Setelah bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqsa, saya mengizinkan untuk melakukan proses PPM di pesantren tersebut. Yang pertama ini itu contoh kerja harian saya, itu mengedit konten Instagram. Ini foto ketika saya sedang mengedit kontennya. Ya ini yang dalam foto tersebut ini saya membuat konten dengan tim production house-nya, tim production Al-Aqsa untuk acara teaser kelas 3. Ini saya membuat konten BTS-nya dan mengeditnya langsung. Selanjutnya itu membuat majalah dinding, karena di Al-Aqsa itu tidak diperbolehkan membuat alat elektronik, jadi dibuatkan majalah dinding. Itu kegiatan yang telah terjadi dalam maybe antara sebulan 2 bulan itu sering dibuat. Itu volume yang ketiga. Kenapa dibuat majalah ini? Karena saya tidak membawa alat elektronik, jadi ditempel di dinding gitu sih pakai zaman dulu. Tetapi nanti setelah beberapa edisi sampai volume 5 atau 6, nanti kata penuturan kakak-kakak yang bekerja di humas itu dia bakal disatukan, dibelah lagi untuk jadikan majalah. Dan saya membuat full yang volume 3 nih, dipampang di foto tersebut hasil karya saya semuanya, buatan saya. Terus saya juga udah live streaming 2 kali, yaitu acara Tabligh Akbari dan acara yang kelas 3 SMA itu. Ini saya meliput acara
masa defisit dari SD Sekolah Alam Bandung. Nah, ini tuh membuat berita dan video berita kunjungan Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum ke Pondok Pesantren Al-Aqsa. Dan masih banyak juga tugas-tugas harian saya masih banyak, yaitu ada yang sudah diupload di YouTube, di Instagram juga, ataupun di TikTok. Hasil yang dicapai: 1. Mengetahui sistem kerja baik kerja mandiri ataupun kerja kelompok tim Humas Al-Aqsa. Yang kedua, mengasah skill editing, fotografi, pengambilan video dan audio. 3. Mengetahui bagaimana cara live streaming dan menggunakan alat pendukung untuk live streamingnya. Yang keempat, mengasah kemampuan jurnalistik saya dalam membuat berita. Yang kelima, mengasah kemampuan desain grafis yang karena mendapat pengalaman dunia kerja di bidang humas, media, dan production house di sebuah sekolah. Usaha yang ditemukan: yang pertama itu kekurangan SDM atau dalam Humas Al-Aqsa, yang dimana saat ada acara atau job desk yang banyak pihak media Humas Al-Aqsa kebingungan dan lelah dalam mengerjakan job desk. Jadi kekurangan SDM itu contoh seperti, jadi yang bekerja kakak di humas itu cuma ada 2 dan kepala humasnya 3. Nah, yang 2 itu kadang kebingungan contoh satu acara itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.